kali ini aku mau review buku Berani Menembus Badai karangan Patricia M. Santajon. Nah, aku pinjamnya ini sama Kak Vero, dan bagi kalian yang mau minjam buku ini juga boleh pinjam sama Kak Vero ya. Jadi ceritanya buku Berani Menembus Badai ini tentang seorang anak yang bernama Luther. Nah, si Luther ini dia itu anaknya pemalas. Jadi gara-gara pemalas itu dia nggak disukai sama kakaknya dan orang tuanya dan mamanya karena bapaknya meninggal. Terus dan nilainya pun nggak bagus-bagus banget itu, jadi nggak tinggi lah pokoknya. Dan ada satu lagi anak yang namanya Anet. Nah, si Anet ini dia itu anaknya rajin. Jadi gara-gara kerajinannya itu nilainya bagus, dia disayangi sama nenek dan papanya. Nah, si Anet ini dia itu udah nggak punya ibu lagi karena ibunya itu meninggal waktu ngelahirin adiknya si Dani. Dan hari lahirnya si Dani itu pas dengan hari lahir Tuhan Yesus, yaitu tanggal 24 atau tanggal 25, pokoknya dijelasin, pokoknya pas hari lahir Tuhan Yesus lagi dia Natal. Dan gara-gara itu si Luther nih jadi kayak benci gitu sama si Anet nih, dan kebetulan orang ini tetanggaan. Jadi dia tuh benci nengok si Anet nih, kayak ngerasa ih kok enak kali si Anet nih, kayak dia tuh ngerasa iri. Anet nih kayak kok bisa sih dia dapat nilai bagus padahal dia tuh kayak gitulah bla bla bla, pokoknya dia iri. Dan akhirnya dia tuh benci sama si Anet. Nah, karena kebenciannya itu dia tuh berusaha kayak mau menjatuhkan si Anet. Tapi malangnya yang dia jahatin itu bukannya si Anet, malah si Dani yang kena. Nah, Dani ini kan umurnya masih 6 tahun, jadi dia masih polos, dia kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi suatu hari orang ini di padang rumput, terus si Dani ini dia tuh lagi main-main lah gitu kan. Datanglah si Luther ini, dia itu ganggu si Dani. Tapi si Dani ini kan punya kucing. Nah, jadi si Luther ini dia tuh gara-garanya si Dani dibilangnya aku mau jatuhkan kucing kau ke jurang ya. Dan ternyata kucingnya itu jatuh beneran, jatuhlah ke jurang. Nah, si Dani ini kan dia tuh sayang kali sama kucingnya ini karena dia nganggap kucingnya ini hadiah Natal dari Tuhan Yesus, kayak keajaiban gitu. Jadi dia tuh sayang kali sama kucingnya ini. Akhirnya turunlah dia ke jurang itu dan dia ngambil kucingnya. Dan ternyata dia tuh terpleset di jurang itu karena jurangnya itu kayak dalam gitulah, pokoknya nggak tahu lah sekarang si Dan ini masih hidup atau enggak. Dan si Luther ini karena dia merasa bersalah dan dia takut disalahin sama orang-orang kampung ini, akhirnya dia kabur pulang ke rumah, langsung dia tidur. Dah, itu parah kali, memang berdosa. Dan akhirnya kan sore-sorenya orang tuanya ayahnya si Dani, terus si Anet sama neneknya tuh kayak mana si Dani gitu kan, kayak kebingungan mereka kemana si Dani pergi. Terus akhirnya mereka cari dan akhirnya mereka sadar kalau si Dani itu ada di jurang, terus diambil sama papanya, dan si Dani itu akhirnya kakinya itu patah. Nah, tentu di situ kayak nggak sepenuhnya salahnya si Luther sih, tapi kan dia juga bersalah karena gara-garanya si Dani. Nah, pada akhirnya si Luther ini kayak dia tuh ngerasa berdosa dan dia ngerasa orang yang jadi orang yang paling buruk. Dan si Dani ini kakinya itu patah dan gak bisa lagi diperbaiki pada saat itu. Jadi akhirnya ceritanya tuh tentang gimana si Luther bukan menebus dosa sih, tapi kayak berubah gitu, supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, si menebus dosa ya, kayak dia tuh mau meminta maaf dan mau berjuang demi dosa-dosanya itu supaya orang lain mau memaafkan dia. Pokoknya tentang perjuangan dia supaya orang lain memaafkan dia dan dia lebih baik bersama Tuhan Yesus. Pokoknya keren lah ceritanya. Ini Berani Menembus Badai. Ternyata kenapa judulnya ini, nanti dia menembus badai demi satu hal untuk nyembuhin kaki Dani. Pokoknya keren. Ini aku sadar tentang kasih Tuhan Yesus karena di buku ini banyak kali menceritakan tentang Tuhan Yesus memiliki kasih yang sempurna. Jadi
di buku ini mengajarkan tentang gimana caranya si Annette bisa memaafkan Luther melalui kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu tidak mendendam. Dan di buku ini juga mengajarkan gimana caranya si Luther bisa berjuang demi menyembuhkan kaki si Dani. Dia ngelewatin badai penuh dia ngelewatin hutan yang dengan penuh badai. Nah, dia di situ tuh takut karena dia takut bisa meninggal. Dia bisa pokoknya kesasar karena dia kan lewatin hutan yang belum pernah dia lewati. Tapi dia teringat kasih Tuhan Yesus itu tidak kenal takut. Jadi dia jadi berani lagi dan dia ngerasa ada orang yang besar melindungi dia gitu. Jadi pokoknya tentang kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Di sini ngebahas tentang kasih Tuhan Yesus. Kasih itu sabar. Pokoknya aku suka kali lah, dan aku ngerasain mukjizat, kayak baca ini kayak ngerasain mukjizat yang dirasain oleh Luther, karena pada saat itu Luther kan ngelewatin badai. Nah, jadi dia tuh badai saljunya itu di tengah hutan, dan jadinya dia tuh kayak ngelinglung gitu, dia nggak tahu mau kemana, dan dia udah kedinginan, terus dia udah kayak mau pingsan, tapi dia masih bisa ngelewatin itu semua, dan dia sampai di rumah dokter Gifford. Ya, bagi orang-orang di situ ngelewatin badai seperti si Luther ngelewatin badai itu, dan di tengah-tengah hutan itu kayak orang dewasa pun bisa mati, tapi si Luther ini bisa tetap selamat sampai ke rumah dokter Gifford dan bisa masih ngomong sama satpamnya. Dia mau ketemu dokter Gifford, itu kayak keajaiban. Dokter Gifford tuh merasa kayak mana ada anak yang bisa ngelewatin badai itu demi ketemu sama dia. Pokoknya itu kayak perjuangan dia kali lah. Pokoknya kayak benar-benar mukjizat terjadi dalam hidup si Luther nih. Sekian review aku tentang buku Berani Menembus Badai. Buat kalian yang mau minjam kayak aku, boleh pinjam sama Kak Chris, boleh pinjam sama Kak Vero, gratis loh pinjamnya. Dan bye bye.